Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Oke, berjumpa lagi dengan Bu Iman dalam mata pelajaran PPKN di level 7 ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, manfaat kerjasama dalam berbagai kehidupan masyarakat. Silahkan simak video berikut ini dengan seksama. Ada beberapa manfaat yang bisa didapat oleh setiap manusia dari menjalin kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu di sekolah, entah itu di masyarakat, kemudian antar sesama, antar instansi, dan lain sebagainya. Nah, salah satunya adalah kalian bisa melihat, nah ini, memiliki kemampuan bersosialisasi. Di sini memiliki kemampuan untuk bersosialisasi adalah kalian bisa melakukan kerjasama dengan teman kalian. Kemudian keterampilan bersosialisasi juga dapat diasah dari sebuah kelompok di lingkungan, terutama dari lingkungan keluarganya kalian. Nah, ketika kalian melakukan kerjasama, maka kalian juga bisa bersosialisasi dengan orang lain. Begitu. Kemudian yang kedua ada mendapatkan kemudahan mengerjakan sesuatu. Nah, dengan adanya kerjasama, maka setiap pekerjaan akan terasa lebih ringan, lebih mudah, kemudian pengerjaannya lebih cepat. Nah, itu adalah manfaat dari kerjasama. Yang ketiga ada memiliki rasa empati dengan sesama. Nah, kelompok ini terdiri atas beberapa anak yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, tentu saja setiap anak juga memiliki potensinya masing-masing. Dalam bekerja sama ini diharapkan anak-anak bisa berempati atau peduli terhadap teman kalian. Kemudian yang keempat ada dapat mengendalikan ego. Nah, biasanya anak-anak seusia kalian itu egonya sangat tinggi. Ketika melakukan sesuatu intinya saya yang benar, saya pokoknya apa yang saya pikir itu adalah yang paling benar. Nah, ketika kalian bekerja sama, maka secara tidak langsung ego kalian akan lebih turun karena kalian juga memperhatikan teman-teman kalian begitu. Selanjutnya yaitu berani mengemukakan pendapat. Nah, ketika kalian bekerja sama, yang akan kalian dapatkan adalah kalian menjadi pribadi yang berani untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran kalian. Kemudian ada berani mengambil keputusan, memiliki rasa toleransi dan juga saling berbagi. Nah, toleransi itu apa, Bu? Kalian bisa menghargai pendapat teman kalian, sifat dan juga karakter teman kalian itu adalah salah satu bentuk toleransi. Nah, karena kalian tidak hanya memikirkan diri kalian sendiri, tetapi memikirkan kelompoknya. Tadi kita sudah belajar tentang manfaat kerjasama dalam kehidupan masyarakat yang kita lakukan dari pribadi dengan pribadi, kemudian pribadi dengan instansi, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang manfaat kerjasama internasional. Jadi, ini kerjasama yang dilakukan oleh negara. Yang pertama, ideologi. Nah, ideologi itu menjaga dan mempertahankan ideologi. Manfaatnya yaitu dengan kerjasama maka bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman, gangguan, hambatan dari dalam negeri ataupun luar negeri. Kemudian yang kedua, dari segi politiknya, membuat kebijakan politik dan hubungan luar negeri. Nah, di sini untuk menunjang pelaksanaan kebijakan politik. Selanjutnya ada dilihat dari segi ekonominya,
upaya pembinaan dan pengembangan. Jadi, ketika bangsa Indonesia melakukan kerjasama di bidang ekonomi, maka itu adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi nasional dan juga meningkatkan kesejahteraan semua warga negara Indonesia. Kemudian yang keempat ada di bidang sosial budaya, yaitu upaya pembinaan dan pengembangan nilai sosial. Nah, di sini untuk menunjang upaya pembinaan pengembangan nilai-nilai sosial budaya bangsa, kemudian untuk penanggulangan dari setiap bentuk ancaman. Jadi sebelum terjadi maka ancaman dari luar ini harus ditanggulangi atau dicegah oleh bangsa Indonesia. Nah, kemudian ada perdamaian dan keamanan nasional. Jadi, kerjasama dengan negara lain ini bertujuan untuk menjaga keamanan internasional agar tercipta kerukunan dan juga perdamaian di seluruh negara yang melakukan kerjasama. Kemudian ada manfaat bagi kemanusiaan, yaitu menunjang upaya pencegahan dan penanggulangan dari setiap bentuk bencana serta rehabilitasi. Jadi kita misalnya bekerja sama dengan luar negeri untuk menanggulangi misalnya apa ya kejadian-kejadian alam misalnya seperti ini COVID ini juga termasuk kita juga berhubungan dengan luar negeri, bekerja sama dengan luar negeri juga. Kemudian yang terakhir, meningkatkan peran dan cita-cita negara. Kenapa kok seperti itu? Nah, perlu kalian tahu bahwa cita-cita negara adalah salah satunya itu ada mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, itu ketertiban dunia ini bisa dicapai atau diraih dari kerjasama internasional atau kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara ASEAN misalnya itu juga bisa. Oke. Oke, cukup sekian dulu ya pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Bu Ima minta maaf. Oke, Bu Ima harap setelah pembelajaran hari ini kalian akan lebih bisa meningkatkan kualitas hidup kalian dengan cara uh, yang sudah Bu Ima jelaskan tadi, misalnya bekerja sama, kemudian menghargai, toleransi, dan lain sebagainya. Cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.